Kalau saya pribadi tuh kayak lebih tabrak. Jadi tahu kondisi situasional ketika one by one situation atau satu lawan empat, satu lawan dua. Jadi udah terbiasa dengan fight-fight ya team fight. Jadi ketika nanti team fight lagi udah nggak kaget banget. Oke. Kita bakal lihat map harusnya tuh kan. Kita Nih. bakal lihat map di mana mapnya masih berada dan menuju ke utara Cidona. Makin ke utara lagi. Dan di situ kita lihat dari Ion udah melakukan rotasi dan harusnya di depan sana itu udah ada XCN dan juga Terrier. Ini berbahaya banget untuk Ion. Kenapa? Kalau dia sedikit salah gerak. Oke, kalau dilihat dia belok ke kanan, cuma ada satu squad saja. Nggak harus panik-panik amat. Tapi kalau dia nabrak ke arah XCN, itu bakal jadi bahaya. Iya, karena di sana juga terjadi penumpukan ya, karena circle benar-benar menuju ke arah utara atau barat laut, antara barat laut dan juga utara tadi ya kalau kita lihat circle-nya, sementara Kong juga bakalan langsung melakukan rotasi, tapi terdengar suatu tembakan tim ARN ternyata mendapatkan satu ya, dan dua langsung dari tim Kong dan tersisa satu aja Oji. Oh my god, ini bahaya banget. Lihat tim Kong, malah mereka harus kehilangan satu playernya. Dan lihat ternyata udah bakal coba diras. TPP Gaming bakal coba di sini berhasil mendapatkan satu orang. Malah dua orang tambahan, tapi dari Kong harus kehilangan dua playernya. Has dan juga Phil. Sedangkan Boning GG di depan sana, mereka harus berhadapan langsung dengan MKS dan Boning. Oh my god, nggak ada cover sama sekali. Boning nggak bisa berbuat banyak dan Trixie mengeluarkan satu buah tembakan, tandanya dari tim MKS tahu keberadaan dari seorang Trixie di mana. Iya, pastinya ya, udah terdengar sangat jelas dari tadi juga fight-fight yang terjadi sebelum mereka bertemu dengan MKS juga. Ini Trixie menjadi the last man standing dari tim Kong yang bakalan agak kesusahan untuk menghadapi tim MKS ini karena mereka masih berempat juga. Dan lihat Alfirlo bakalan muterin seorang Trixie, dia bakalan membuka vision dan memberikan informasi yang sangat berharga juga untuk tim MKS ya. Oke, udah bakal coba ditahan kali ini. Bakal dilempar smoke, terkena satu buah frag dan Alfirlo langsung maju. Ternyata distraction yang bagus banget dengan adanya frag grenade langsung Alfirlo. Sebelum smoke dari tim Kong, Trixie di pop up ternyata dari Trixie udah harus ter-take down. XCN kali ini udah harus ketemu dengan satu tim yaitu Nevalus. Tim Nevalus yang berhasil kabur sepertinya dari seorang Aums. Apakah ini berhasil kabur? Dia lihat spray down langsung dikeluarkan dan tidak terpick off. Hanya dua orang saja, kehilangan dua player, but it's okay. Dia belum tumbang. Baru dua tim yang pulang ke lobby untuk kali ini. Yes, betul sekali ya, dimana tadi tim Kong yang baru aja pulang harus puas di posisi ke-14, tapi seorang Aums dia harus belok dan mobilnya bakalan terbakar sedikit lagi kalau misalnya dia tidak hati-hati. Yes, terbakar dan ini beneran menjadi malapetaka buat dia kalau misalnya mobilnya meledak. Oh my god, ayo bang turun bang. Bang, buset, ini UMS bener-bener lucky fearless banget. Bener-bener dia nggak peduli, yang penting kan udah dibilang bang turun bang, bandel banget nih bilangin. Dan kayak... akhirnya ya Anthem dari tim Siren yang mendapatkan satu kill point-nya tadi. Yes, bener banget. Udah 3 tim tumbang untuk menit-menit awal, kita baru masukin menit 11. Ini bisa dibilang agak cukup cepat pace-nya ketika 3 tim yang kita lihat sudah pulang ke arah lobby. Ya, betul sekali. Dan Siren juga kayaknya bakalan menuju melakukan rotasinya lagi. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat ya di Miramar tuh, kemarin Miramar kemarin itu kita melihat Miramar pertama Ion yang mendapatkan posisi agak high ground di circle-circle selanjutnya. Benar Sementara banget. kita ngomong-ngomongin circle sekarang lihat cuman ada 3 tim. Mungkin ada 5 tim yang bakalan memiliki advantage dalam circle selanjutnya nih. Ada Ion, Siren dan juga tim OHA yang sekarang sudah berada di dalam satu circle. Sementara XCN lihat jalan mereka menuju circle itu sebenarnya aman banget. Aman, gak ada penumpukan, dan ditambah seperti Cidona sebelumnya bilang di zona kemarin ketika Ion berhasil mendapatkan chicken, dia berada di high ground. Kali ini dia udah setup lagi. Iya, Dia udah siap setup, banget. Iya, dia udah setup di high ground lagi, dan Siren juga untungnya udah punya sebuah lokasi untuk mempertahankan posisinya. Untuk kali ini GMR yang sempat mendapatkan chicken dinner juga di Miramar, mereka bakal melakukan rotasi terlebih dahulu. Dan ada Murni Miracle kali ini bakal mencoba melakukan rotasi juga. Tim-tim langsung ada Fredo dari seorang Murni. Kali ini di atas sana ada MKS
yang terlihat. Tapi mereka masih melanjutkan rotasinya. Tidak ada yang terlalu peduli dengan adanya tembakan dari tim Murni. Iya, 1-2 spray yang dilontarkan oleh Volts masih belum bisa menumpankan satu player dari MKS tadi ya. Dan mereka memilih untuk melakukan rotasi aja. Karena sekali lagi mereka posisinya itu enak banget. Tinggal benar-benar di pinggir circle banget. Tinggal masuk aja dan tinggal setup di dalam compound yang sudah mereka temui sekarang. Yes, bener banget. Dan Murni kali ini, kok Murni kayak inget nama siapa ya Murni ya? Murni itu pure, Pak. Iya enggak, temanku ada namanya Murni Oh, ya kalau nggak gitu. salah. Dan Alfirlo kali ini sudah bersama dengan kawan-kawan MKS. Dan ternyata di sisi lain dari Ion, Redfest berhasil mengenokkan satu player dari tim Nero. Dan tanpa berlama-lama tim Nero membalikan keadaan dan Liquid yang terkenok kali ini Cidona. Liquid salah satu Terminator yang berada di posisi pertama dengan perolehan 21 kill harus terkenok oleh tim Nero. Yap, dan itu bakalan menjadi suatu disadvantage juga ya. Sementara di sisi lain juga ada pertarungan antara tim GMR dan juga XCN tadi. Sementara kita masih lihat Ion akhirnya di sini ya yang berhadapan dengan Nero. Tapi di sisi lain ada GMR juga yang bakalan berhadapan dengan XCN. Peace, GSPR bakalan mendap-mendap dan bakalan melemparkan molinya membakar. Tapi masih belum bisa menembus perbatasan dari broken wall-nya di sini. Oke, kali ini kita lihat di situ bensinnya meledak, langsung ada api biru. Tapi para pemain dari tim XCN mereka sudah bakal berhadapan 1 lawan 1 dari GMR versus XCN. Kali ini yang berhasil memenangkan berhasil mendapatkan zona selanjutnya. Yes, dan satu kompon ini benar-benar berharga banget. Kalau kita lihat kompon ini berada tuh benar-benar di pinggir circle banget ya. Bener, makanya kalau misalnya siapapun yang menang, mereka berhasil masuk ke zona selanjutnya. Tapi satu, Cidona, kalau misalnya dia hanya tersisa seorang atau 2 orang, ini bakal jadi berat untuk mereka. Udah ada 1 kenok dan apakah bakal coba di-push kali ini dari tim nomor 4. Mereka masih mencari posisi dari XCN, udah nggak bisa melakukan revive kayaknya. Dan langsung di-end saja tanpa basa-basi. Keiza harus pulang ke lobby. Yes, dan menyisakan 1 player lagi dari Pixies. Dari tim XCN yang bakalan serta-merta dia bakalan mempertahankan posisinya sekarang dan pastinya agak susah. 2 orang terkena oleh Pixies. Ternyata tapi flag terlihat oleh seorang player dari GMR di sebelah sana dan langsung aja ditumbangkan begitu aja seorang flag. Yes, dan XCN harus pulang ke lobby. Kali ini kita lihat dari CCTV di mana para pemain berhasil dipegang. Almost is never enough kali ini. Hampir tidak pernah cukup, hampir aja dia pulang ke lobby. Iya, sedikit banget, tinggal menyisakan 1 garis HP doang ya tadi. Sementara di sisi lainnya Oji, Ion masih berhadapan dengan tim GD ternyata ya. Tadi sudah agak berbeda juga dan ini adalah high ground milik tim Ion yang bakalan melihat seluruh pergerakan rotasi dari semua tim. Melihat GD, bakalan melihat juga dari player-player dari tim OHA yang bakalan langsung ditumbangkan 1 orang tapi masih belum bisa di-finish. 1-2 tap bisa di-finish oleh Rex dan yes, Rex mendapatkan 1 kill point yang pertama. Oke, Nai berhasil mendapatkan poin tambahan tapi kali ini lihat Nai nggak boleh cukup senang karena Redfest berhasil mendapatkan 1 orang. Cupau harus terkenok kali ini dan Redfest masih mau lebih. Redfest gak mau ngebiarin Cupau pulang begitu aja. Lihat, tapi cover teman yang baik dari tim Genesis Dogma benar-benar luar biasa. Mereka ngasih tembakan peringatan supaya Redfest nggak bisa ngepick. Dan Cupau harusnya masih bisa diselamatin untuk saat ini. Harusnya Cupau masih selamat, Cidona. Yes, dan ini benar-benar utility dari mereka, smoke mereka tuh benar-benar harus banget di-utilize dengan baik. Karena lihat mereka itu tergencet dengan banyak sekali tim di sini. GD, Siren, ada Nol juga, ada Ion juga. Sementara ada Spray down Terrier berhasil diamankan oleh Liquid tadi ya. Ya, dan ini nggak bagus banget untuk tim Genesis Dogma. Kenapa? Lihat dia tersandwich dari Nol agensi. Dia tahu di atasnya ada Genesis Dogma. Ion juga melihat ke bawah. Dia tahu ada Genesis Dogma. Genesis Dogma mau kemana? Dia ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang udah nggak bisa. Tapi Terrier terkena 2 orang langsung. Meledak balon hijau dan Liquid berhasil mendapatkan dua-duanya. Dan kali ini masih ada spray down dari Liquid. Tidak berhasil, Cido. Masih ketutupan sama 1. Tapi Liquid ini posisi yang berbahaya karena dia masih terbuka. Kalau misalnya dia memaksakan, dia bisa banget ke knockdown. Lihat, Heaven mendapatkan 1 knockdown ke arah Liquid dari tim Ion. Itu berbahaya banget sih. War yang terjadi di sini itu. Dan Liquid
agak sedikit jauh kali ini. Redfest apakah mampu untuk menyelamatkan seorang Liquid? Harusnya bukan Redfest yang mundur, harusnya ada cover dari Hijrah ataupun Jersey. Kenapa? Karena Liquid berada di posisi yang cukup jauh dari Redfest. Kalau Redfest menuju ke arah Liquid, Redfest bakal kehilangan posisinya dan Jersey sepertinya yang bakal coba untuk melakukan revive terhadap seorang Liquid, sedangkan Redfest bakal coba nge-backup dan menjaga posisi musuh-musuhnya agar tidak bisa masuk ke pertahanan dari Ion. Ya betul sekali, dan pastinya dia mempertahankan posisinya dan informasi-informasi yang sangat berharga di sini ya. Di mana Redfest sekarang masih berada atau memandang tim Terrier, sekarang the last man standing dari tim Terrier yang masih tertutup oleh fortingan yang dibuatnya di pakai Tayo itu ya. Yes, benar banget. Masih aman banget. Tapi zona, dia udah kemakan zona sih Dona. Dia nggak bisa terlalu lama di sana. Dan dari Genesis Dogma juga udah mulai kesulitan. Di bawah ternyata masih ada lagi yang ngemantekin. Ini bahaya banget. Posisinya nggak bagus banget untuk dari semua tim-tim yang berada di lereng bukit. Kenapa? Karena mereka bisa saja di backstep, sedangkan Ion berada di atas bukit. Mereka juga benar-benar harus melakukan rotasi. Kalau enggak, kalau mereka telat sedikit aja mereka nggak bisa masuk ke zona. Yes, karena zona atau blue zone bakalan bergerak dalam 20 detik lagi. Sementara Ion, mereka bakalan berhadapan dengan tim-tim yang sudah juga bakalan bersiap-siap untuk melakukan rotasi di sebelah kanan dan kiri mereka. Lihat sudah ada penumpukan antara tim Nero, tim GMR juga ya di sana, tim GD juga masih berada di sana. Oke, tapi para pemain sepertinya masih belum melakukan rotasi. Kali ini sepertinya udah saatnya melakukan rotasi karena waktu sudah habis. It's time to go bro. Tapi kalau Nai masih mencoba memaksakan dengan mobil tersebut itu nggak baik banget sih. Bahaya banget sih Dona. Ini tinggal do or die sih karena mobil tuh diperlukan, karena kan kayak lu posisi kayak gini tuh udah susah banget karena mereka di sandwich, mereka jalan pun mereka bakalan terlihat dengan sangat jelas, tapi ternyata Jersey berhasil di knockdown di tangan seorang musuhnya tadi, tadi nggak kelihatan. Tapi Jersey udah terkena kali ini dari Ion, sepertinya sedikit kesulitan untuk memasuki zona berikutnya. Malah Genesis Dogma udah masuk di zona berikutnya, sedangkan Ion dari sisi yang lain dan hampir saja keinjek. Oh my god, almost keinjek kali ini. Redfest one by one situation, tapi ternyata Nai tertabrak. Heaven bakal coba menabrak di dalam kompon, ada satu orang. Iya, temenan di situ ya. Iya bang, sakit perut ya, tapi gua gak bisa revive ya bang, maaf ya. Ada siren di dalamnya bang. Ya, jadi bakalan menjadi team fight atau pertempurannya sangat besar banget karena mereka menjadi penumpukan di sini ya. Ion, Hijrah, Ion, lihat Ion agak pincang sekarang, ada Jersey dan juga Jersey sendiri sekarang, dan Redfest N ditumbangkan barusan. Menyisakan 3 player dari tim Ion dan cuma 2 orang aja sekarang Oji. Oke, Liquid sedikit kesulitan, ini terlalu terbuka, nggak baik banget ini untuk seorang Liquid. Aku tahu Liquid memang mau dapetin poin tambahan, tapi ini open banget untuk seorang Liquid. Dan para pemain dari di belakangnya masih ada squad nomor 6. Untungnya ada Hijrah nggak jauh dari Liquid berada. Jersey juga tumbang ya harusnya. Jersey juga udah hilang. Dari Ion harusnya tersisa 2 orang saja. Dan ini bakal menjadi do or die banget sekali lagi buat mereka, karena mereka kalau enggak maju, enggak melakukan fight, mereka bakalan kesulitan mencari posisi untuk menuju ke circle selanjutnya. Karena lihat gubuk-gubuk yang tersedia atau lereng-lereng yang tersedia di sini agak limited juga ya. Yes, bener banget. Lihat Genesis Dogma udah down kali ini, udah pulang ke lobby. Liquid 1 darah terakhir dan Hijrah ternyata nggak masuk granatnya di sana, sedangkan Liquid harus tersisa bertahan. 1 titik darah terakhir. Untungnya ada 1 buah. Oh my god, Hijrah yang mencoba masuk ke arah Liquid, tapi malah Hijrah yang di take down kali ini. Yes, di tangan Siren Anthem tadi, tapi masih belum bisa di finish ya. Masih berusaha untuk di revive oleh Liquid juga. Ini mereka harus hati-hati banget karena mereka udah beberapa kali ke knockdown juga ya. Sementara di sisi lain Marshall berhasil di take down oleh musuhnya tadi. Bener banget, IOG udah berada di belakang kompon yang cukup enak. Walaupun dia tidak di dalam kompon, setidaknya mereka punya 1 buah cover. Sedangkan Hijrah bersama dengan Liquid, dia berada di open field, ya kan, di pinggir zona, tidak mengunggulkan sekali dari segi pertahanannya, tapi masih di dalam zona. Untungnya, lihat Alvirlo terlihat dan sayang sekali harus diamankan nyawanya oleh Siren Anthem tadi ya. Padahal dia yang melihat dengan sangat jelas loh, ada 4 player di sana yang bisa dia bokong dengan enak banget. Bener banget, tapi padahal dia udah dapat 2 tuh ya Ci ya. Iya, tapi sayang banget posisinya emang kebuka banget karena agak high ground juga ya, jadi langsung aja diamankan. Bener banget, ditambah lagi di sini GMR udah mempunyai tempat yang enak banget, tidak jauh dari zona dan juga punya cover yang cukup kuat. Dan Nero tersisa 1 orang harusnya di atas sana. Nero
dari Nero. Kalau misalnya Nero terpick off di atas sana, ini bakal menjadi pulang ke lobby untuk seorang Nero. Sedangkan itu Siren, mereka masih 4 orang, sudah memperoleh 5 poin kill. Siren kali ini benar-benar on fire di Miramar di match yang ke-7. Yap, dan ini adalah circle yang benar-benar wow, di tengah jalan cuy. Terbuka banget, jadi mereka bakalan benar-benar ke-push terpaksa banget untuk membuka badannya masing-masing. Dan lihat, banyak banget granat yang dilontarkan oleh mereka semuanya. Dan langsung mendapatkan satu persatu player dan menyisakan 5 tim aja dengan 14 orang yang masih hidup sekarang. Dan ditambah lagi ternyata di sini dari GMR berhasil mendapatkan 9 poin kill. Langsung ada spray down dari seorang Audrey sana terlihat dan Nero harus pulang. Kenzo dari Kenzo juga udah terkenok. Dari Siren akhirnya satu orang terkenok tapi belum bisa diselamatkan karena terlalu jauh posisinya. Sedangkan GMR, NLG, apakah dia akan mendapatkan chicken di Miramar kembali, Cidona? Mungkin bisa jadi ya. Cuman kalau kita lihat tim Siren itu posisinya lagi enak banget. Mereka udah di dalam circle, mereka mendapatkan satu kompon. Kalau misalnya mereka GMR ini mau kontes Siren, mereka harus pikirkan itu dengan baik-baik sekali. Benar banget, ditambah lagi tapi kalau misalnya seperti biasa, high risk, high return. High risk, high return. Mereka kalau misalnya melakukan ini, mereka bakal mendapatkan Siren. compound itu tersebut gitu. Dapat kompon, tumbangin Siren. Salah satu tim yang cukup kuat di map kali ini dengan perolehan 7 poin kill. Dan lihat ternyata zonanya ke arah Siren. Lagi-lagi, gila ini pawang circle banget kayaknya Siren ya. Ini benar-benar enak banget, satu player dari tim Siren Audrey di sini harus dilakukan revive untuk melakukan pertahanan dalam compound mereka. Benar banget, tapi ternyata Hydra terkena damage cukup banyak kali ini. Liquid memang berhasil mendapatkan 1, tapi ternyata bakal coba diras. Lihat, ada Gremory menuju ke arah seorang Liquid. Kali ini bakal coba ditumbangin. Liquid berhasil mendapatkan poin kali ini. Dan lihat, Hydra masih bisa diselamatkan. What a play dari seorang Liquid. Yes, ini Hydra benar-benar harus diselamatin banget ya. Kalau enggak itu darahnya dia berkurang dengan sangat drastis. Sementara Gremory harus tumbang begitu aja setelah tadi di knockdown oleh Liquid. Dan tambahan lagi, Siren kali ini berhasil mendapatkan knock atas GMR X NLG. Kali ini yang dia malah terkepung abis-abisan. Mencoba menabrak dari Ion, tapi Ion melihat satu posisi. Damage terlalu deras dan ditumbangkan kali ini. Liquid lagi-lagi membuat gerakan yang cukup luar biasa. Mereka menumbangkan Hydra, tapi Liquid dapetin 1 poin. This is worth it. Yes, this is worth it. Dan lihat tiba-tiba saja udah tersisa tiga tim aja ya yang bakalan mempertahankan posisi mereka masing-masing. Hydra masih bisa diselamatkan juga dan mereka harus berhadapan dengan tim Siren yang sekarang sedang melakukan team fight di sebelah sana. Mereka sudah melihat, mereka sudah mempunyai informasi banget ya. Ternyata Siren mendapatkan player-player dari tim OHA dan ini benar-benar menjadi 2 melawan 4 sekarang. Yes, benar-benar ini adalah top 2 tim yang dimana siapapun yang berhasil mendapatkan chicken dinner di sini bakal mendapatkan poin besar. Tapi Liquid udah terlihat keberadaannya. Di sini Liquid hanya tersisa dengan seorang Hydra. Bakal ada lemparan maut dari apakah 3 point? Kali ini bakal coba ditembak. Liquid masih bertahan di sisi sebelah kiri. Siren Audrey mencoba melakukan flanking. Informasi udah diberikan kepada seorang Hydra. Tapi Liquid, oh my god, Liquid bakal ditabrak habis-habisan. Hanya seorang Hydra yang bakal bisa mengcover. Apakah ini berhasil? No! Siren berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Oke, Siren berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan perolehan kill yang cukup banyak. Tersisa 2 tim tadi, top 2 tim, malah bisa dibilang 2 tim teratas di klasemen untuk minggu kali ini. Mereka berhadapan langsung